Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ketika matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam seluruh dunia berduyun-duyun berangkat ke tanah lapang atau masjid, berpakaian bersih, rapi dan wangi untuk menunaikan sholat Idul Adha. Selama perjalanan mereka melantukan takbir, tahlil dan tahmid hingga bergema memenuhi angkasa raya. Ya, pada hari itulah umat Islam dengan penuh sukacita merayakan Idul Kurban, suatu perayaan yang disyariatkan dalam Islam untuk mengenang kembali serta mengambil ibrah peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Pada tahun ini, sebagian umat Islam di Indonesia melakukan sholat Idul Adha kemarin dan sebagian yang lain pada hari ini. Yang melakukan sholatnya kemarin merujuk pada wukuf di Arafah yang jatuh pada hari Senin 21 Agustus sehingga berhari raya pada hari berikutnya. Adapun yang melaksanakan Idul Adha hari ini didasarkan pada matlak Indonesia yang dimungkinkan berbeda dengan matlak tempat lain. Perbedaan matlak yaitu tempat terbitnya bulan dan terbitnya matahari tidak dapat diingkari karena negeri Muslim yang satu dengan yang lainnya bisa sangat berjauhan. Bahkan Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia yang bundar ini.
Karenanya bisa dipahami dengan baik manakala penentuan awal bulan Dzulhijjah kemarin atau bulan ini antara Arab Saudi dan Indonesia berbeda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengingat sejenak pada peristiwa teramat penting yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu sejarah perjuangan Ibrahim alaihissalam dalam mengemban amanah mulia sebagai hamba dan utusan Allah. Ibrahim terlahir di tengah masyarakat penyembah berhala, termasuk ayahanda dan keluarganya. Mereka menyembah dan memuja berhala, benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat apapun selain membelenggu kebebasan akal pikiran dan kehidupan. Mereka tersesat sesat-sesatnya karena mengira berhala-berhala itu pemberi kehidupan, penentu kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Ketika Ibrahim beranjak dewasa dan hidayah Allah berupa tauhid menghampirinya, maka dia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga dan masyarakat. Namun yang diharapkan sangat jauh dari kenyataan. Masyarakat bukannya menerima cahaya tauhid dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka mencapakan karena nafsu dan kesombongan. Berhala-berhala itu telah menutup mata hati dan pikiran mereka dari kebenaran. Kesombongan dan keangkuhan mereka pertontonkan, menentang dan menolak penjelasan Ibrahim atas keberadaan manusia di hadapan Tuhan yang sebenarnya. Sungguh berat tantangan Ibrahim ketika ayah kandung dan keluarganya bukan mendukung, tapi justru menghalangi dan menentangnya. Apakah Ibrahim menyerah? Ternyata tidak. Perjalanan waktu menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dewasa tetap dengan teguh menyampaikan kebenaran dari Allah yang diyakininya dengan mengatakan, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsuru wala yughni anka syai'a." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Maryam 42. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, kita merasa yakin bahwa beliaulah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah uswah hasanah, teladan penegak akidah. Maka sesungguhnya beliau adalah seorang muslim yang memiliki sejumlah keutamaan, antara lain Ibrahim disebut bapak tauhid dan mengajak manusia untuk bertauhid, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 67, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, muslim, dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Hadirin yang dirahmati Allah, tauhid adalah inti ajaran Islam. Tauhidlah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Dan pada saat bersamaan,
Tauhid merupakan kunci kemenangan umat manusia. Tanpa tauhid, hidup manusia hanya menjadi pemburu kesenangan duniawi semata. Tanpa tauhid, tanpa iman, manusia menganggap kehidupan ini berujung pada kematian. Dia tidak mengenal hidup sesudah mati. Maka tidak heran jika manusia tanpa tauhid hidupnya serba materialistik, serba pragmatik, sekularistik dan hedonistik. Penyakit dunia semacam ini akan berdampak sangat buruk pada diri dan masyarakat, apalagi bila mencangkiti seorang pemimpin. Sebaliknya, bila seorang manusia bertauhid, pada dirinya tumbuh kesadaran bahwa ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Karena itulah ia memiliki kewajiban hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keberagaman, dan hidup dalam kebencian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Buah dari tauhid pada diri seseorang ialah kehidupan yang taat, tunduk, patuh, dan pasrah kepada Sang Khalik. Ibrahim telah memberikan contoh bagaimana ia menjadi seorang yang sangat taat, tunduk, dan pasrah kepada Allah, serta menjalankan syariat agama yang telah ditetapkannya. Dalam surat Al-Baqarah 13132 kita bisa mengingat kembali idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Ia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya merupakan syarat mendapatkan keridhaan dan pertolongannya. Tetapi sikap sombong dan ingkar akan menjadi penyebab datangnya murka Allah, sehingga membawa kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini. Barangkali kita patut merenung sejauh mana kepasrahan kita selama ini. Lebih lanjut, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang selalu mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya dan bersikap santun kepada sesama. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakilau li'aumi hijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, lembut. Dia bukanlah termasuk orang yang mensekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, mensyukuri nikmat Allah berarti mewujudkan rasa terima kasih atas pemberian yang diterima. Dengan senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya dan beramal kebajikan kepada sesama, syukur nikmat akan membuahkan maslahat yang besar dan banyak. Sebaliknya, kufur nikmat akan melenyapkan nikmat tersebut, bahkan akan menimpakan azab yang sedih bagi mereka yang mengingkarinya. Pada bagian lain dinyatakan dalam Al-Quran sebuah penggalan yang berbunyi,
i'malu ala Dawud syukran. Beramalah kamu, bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, wahai keluarga Daud, untuk menunjukkan rasa syukurmu. Karena itulah hadirin yang berbahagia, pagi ini kami menunjuk dan mengajak kepada diri saya sendiri dan sekalian, menunjukkan rasa syukur dengan bukti amal dan karya. Tantangan masyarakat dan bangsa ini demikian banyak dan memanggil kita untuk bersyukur dengan cara bekerja yang lebih keras lagi. Lanjutan ayat di atas berbunyi, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yang sudah lama ia nantikan dan rindukan kelahirannya, yaitu Ismail, maka terjadilah sebuah peristiwa yang teramat berat yang harus ditanggungnya. Ketika mencapai usia remaja, Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Setelah ia yakin ini perintah dari Allah, maka dilaksanakan perintah tersebut dengan cara yang sungguh indah, yaitu mengajak berdialog dengan putranya. Dialog tersebut terekam dengan sangat indah pada surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup bekerja, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali tidak ada peristiwa di dunia ini yang lebih pelik, yang lebih rumit daripada perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Tapi semua itu bisa terurai dengan dialog yang sangat indah. Suasana dialog yang demokratis antara generasi tua dengan putranya sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kesabaran keduanya dalam menerima ujian yang sangat berat juga membuahkan banyak kebaikan dari Allah, sehingga kemudian Ismail diganti dengan seekor domba yang besar, dan inilah asal mula disyariatkannya ibadah kurban. Hadirin sekalian yang kami hormati, barangkali kami akan mengulang dialog sebagai kunci penyelesai masalah. Banyak hal-hal yang kita anggap berat, yang kita anggap susah, tapi pagi ini kita memperoleh pelajaran bahwa dengan dialog yang jujur, dengan dialog yang tulus, dengan dialog yang saling menghargai, menggunakan bahasa dan pilihan kata yang baik, ternyata dapat mengurainya. Model dialog yang ditampilkan antara Ibrahim sebagai ayah dan Ismail sebagai anak, saya kira membuka wawasan kita bahwa kita tidak akan pernah menyerah dan kita tidak akan pernah putus asa, karena dengan dialog kita berkeyakinan insya Allah semuanya itu akan dapat terurai dan terpecahkan.
Hadirin sekalian yang kami hormati, pada penghujung khutbah ini kami ingin menyampaikan dan mengutip Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma astarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah kota Makkah ini jadi kota yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku campakkan ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat mimbar ini kami mengetuk para pemimpin bangsa ini, apakah pemimpin daerah ataupun pemimpin nasional, berlakulah seperti Ibrahim yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan masyarakat negerinya, sehingga doa-doa Ibrahim selain ini pun kita dapati bahwa beliau selalu yang pertama mementingkan umatnya, memohon negerinya diberi keselamatan dan kemakmuran. Baru pada ujung doanya yang panjang kita dapatkan pada firman Allah yang lain, beliau memohon dikaryani seorang anak. Hadirin sekalian yang kami hormati, jika para pemimpin bangsa ini bisa meniru, bisa meneladani Ibrahim alaihissalam, insya Allah persoalan-persoalan yang menjerat bangsa ini akan dapat terpecahkan. Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan ideal, pantas dan seharusnya menjadi teladan dalam memimpin, baik itu masyarakat bangsa negara ini. Ketundukan, keyakinan, keikhlasannya mengantarkan dirinya memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah. Sosok Ibrahim sebagai pemimpin tercermin dari kecerdasan dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Pada saat ini dijumpai beberapa pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan banyak ide, tetapi tidak memiliki keberanian, maka gagasan pun menjadi angan-angan tanpa terrealisasi. Ada pula yang memiliki keberanian tapi tanpa perhitungan, akhirnya hanya berujung pada kesia-siaan, pemborosan, bahkan kerusakan. Berani berbuat tetapi tanpa visi yang cukup. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, kami harus menyampaikan ini di tengah kebahagiaan dan kegembiraan kita pada saat ini. Janganlah kita melupakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, khususnya mereka yang terkena korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Puluhan dari mereka meninggal, sebagian besar lainnya kehilangan papan dan kekurangan sandang serta pangan. Untuk itu wajiblah bagi kita sesama muslim mengulurkan tangan, meringankan beban penderitaan mereka, yang insya Allah itu akan menyempurnakan kurban kita. Menurut yang kami ketahui, berinfak, bersedekah itu adalah jihad yang tertinggi, jihad yang haqqa tuqatih. Itu kan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim. Maka kami mengetuk hati kita sekalian,
marilah kita menjadi mujahid yang terbaik dengan jalan menginfakkan sebagian kita untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena gempa bumi di Lombok, yang mayoritas adalah Muslim. Kita galang. Gitu. Saya juga mengajak Madrasah Muhammadiyah Surakarta untuk lebih lagi menerjunkan potensinya untuk ke sana. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah dan terbuka hati kita untuk berusaha meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ij'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.